Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bersama Ibu. Nama Ibu Mariza Desna Dewi SAG. Ibu mengajar mata pelajaran sosiologi. Untuk data Ibu yang lebih lengkap sudah kami lihat slide berikut ini. Di masa pandemi Covid ini, pemerintah menganjurkan kepada kita untuk dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baiklah, mari kita memulai pembelajaran. Pada pertemuan pertama ini, Ibu akan menyampaikan materi KD 3.1. Adapun KD tersebut, yang pertama adalah memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Adapun indikatornya, yang pertama mengenal dan memahami. Indikatornya pertama mengenal dan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, mengaplikasikan teori pendekatan dan metode ilmu sosial dan humaniora dalam penelitian sederhana dan mengkomunikasikan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selanjutnya, bagi anak-anak Ibu yang kelas 10, mungkin sebelum kamu masuk ke SMA ini, di SMP pernah belajar tentang sosiologi, tapi dalam hal ini Ibu kembali mengingatkan beberapa pengertian sosiologi. Nah, sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu sosios dan bahasa Yunani logos. Adapun sosios itu berarti teman atau kawan. Sementara logos artinya kata atau berbicara. Nah, ilmu pengetahuan berarti kita bisa pahami bahwa sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat. Selanjutnya, Ibu akan mengajak anak-anak Ibu sekalian untuk memahami, mengetahui sejarah lahirnya sosiologi atau ilmu sosiologi. Nah, sosiologi lahir itu tercatat pada tahun 1842, di mana Auguste Comte menerbitkan buku yang berjudul Positivist Philosophy. Selanjutnya, objek kajian sosiologi itu apa? Apa yang menjadi objek kajian sosiologi? Tentu saja, objek kajian sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia tersebut di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya. Berikut, sosiologi juga mempelajari perilaku dan interaksi baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, menelusuri asal-usul pertumbuhannya serta menganalisis pengaruh kegiatan kelompok terhadap anggotanya. Untuk definisi masyarakat, ini banyak dikemukakan oleh para ahli sosiologi. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan pandangan atau pendapat Selo Sumarja. Menurut beliau, yang namanya masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Itu masyarakat. Selanjutnya, apa hakikat sosiologi? Sosiologi itu adalah suatu ilmu sosial. Makanya kamu yang jurusan IPS atau jurusan sosial belajar ilmu sosiologi. Kalau di IPA
lintas minat jadinya. Nah, selanjutnya, sosiologi bukan merupakan disiplin ilmu yang normatif, melainkan kategoris. Artinya, normatif di sini adalah ilmu sosiologi bukan menentukan benar atau salahnya, tapi dia menyampaikan apa yang ada, apa yang terjadi dalam masyarakat seperti apa adanya. Selanjutnya, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni, bukan terapan. Lalu ilmu sosiologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, bukan ilmu pengetahuan konkret. Lalu ada lagi dikatakan di sini sosiologi punya tujuan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pengertian-pengertian, menghasilkan pola-pola secara umum. Nah, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itu kesannya yang timbul dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca inderanya. Tersusun secara sistematis, artinya tidak semua pengetahuan merupakan suatu ilmu. Hanya pengetahuan yang tersusun secara sistematis saja yang bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Sistematika berarti urutan-urutan tertentu dari unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan. Yang selanjutnya, ilmu sosiologi itu menggunakan pemikiran atau proses cara berpikir dengan menggunakan otak, akal pikiran, ide dan gagasan. Pengetahuan yang dipikirkan itu diperoleh melalui kenyataan atau fakta yang dijumpai di dalam masyarakat, serta melalui alat komunikasi lainnya. Pengetahuan tersebut bisa diterima dengan panca indera untuk kemudian diterima dan diolah oleh otak. Selanjutnya, ilmu sosiologi itu dapat dikontrol secara kritis. Artinya di sini pada tahap ini bahwa sosiologi itu bersifat objektif, ilmu yang objektif. Ya, pada tahap ini ilmu pengetahuan harus dapat dikemukakan dan diketahui secara umum sehingga dapat diperiksa serta ditelaah oleh masyarakat umum yang mungkin berbeda pemahaman dengan ilmu pengetahuan yang dikemukakan tersebut. Selanjutnya, Ibu mengajak anak-anak Ibu untuk memahami metode yang ada di dalam sosiologi. Yaitu sosiologi itu menggunakan dua metode kuantitatif dan metode kualitatif. Nah, untuk metode kualitatif ini mengutamakan bahan yang sukar diukur, ya, dengan angka-angka atau dengan ukuran lain yang bersifat eksak, walaupun bahan tersebut terdapat dengan nyata dalam masyarakat. Jadi ada nanti beberapa temuan di dalam masyarakat itu tidak dapat diukur karena dia gejala sosial, perilaku masyarakat itu tidak bisa diukur. Metode kuantitatif yang kedua, yaitu mengutamakan bahan-bahan keterangan dengan angka-angka sehingga gejala-gejala yang diteliti itu dapat diukur menggunakan misalnya ukurannya skala indeks atau tabel yang mempergunakan ilmu pasti atau ilmu matematika. Selanjutnya, apa ya cabang-cabang sosiologi? Nah, ilmu sosiologi juga punya cabang-cabangnya. Cabang-cabang sosiologi ada namanya, nanti anak-anak Ibu kenal dengan ada namanya sosiologi agama, sosiologi pendidikan, sosiologi politik, sosiologi ekonomi, sosiologi industri. Selanjutnya, apa peran sosiologi? Beberapa profesi yang umum diisi oleh para sosiolog dalam masyarakat. Jadi kalau kamu apa sih gunanya, apa perannya belajar sosiologi, untuk aplikasinya ada nanti. Para sosiolog itu dia di bidang riset, diikutsertakan di riset. Misalnya mereka tuh ikut membantu pemerintah untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk mengkaji gejala yang terjadi di masyarakat. Jadi sama halnya dengan ilmuwan, sosiolog, para sosiolog. Jadi
Kalau yang ahli sosiologi diistilahkan dengan sosiolog, itu menaruh perhatian pada pengumpulan dan penggunaan pengetahuan. Lalu para sosiolog ini juga punya peran dalam konsultan kebijakan. Ya, konsultan kebijakan itu maksudnya para sosiolog itu dapat memprediksi, dapat menggunakan untuk membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Kita lihat pada kondisi saat ini yang terjadi di hampir seluruh belahan dunia, pandemi COVID. Nah, ini juga ada peran para ahli sosiolog untuk membantu pemerintah membuat berbagai macam kebijakan. Nah, peran selanjutnya adalah namanya sosiolog itu punya peran klinis. Artinya mereka juga ikut terlibat dalam membuat perencanaan, membuat program yang ada di dalam masyarakat. Ya, seperti mana tadi yang Ibu sampaikan sebelumnya, para sosiolog dapat memberikan saran-saran dalam hubungannya tentu saja berkaitan dengan masyarakat. Hubungan bisa juga nanti kalau sosiolog ini dipakai dalam perusahaan. Jadi dia dapat memberikan saran kepada pemilik perusahaan bagaimana hubungan antar karyawan. Lalu dia memberikan saran bagaimana menyelesaikan masalah tentang hubungan antar manusia dan masalah-masalah moral, bahkan bisa ikut memberikan saran kepada yang membutuhkan. Lalu selanjutnya dapat dipahami bahwa, dan Ibu berharap anak-anak Ibu dapat memahami, makin kita memahami norma maksud Ibu, tradisi, keyakinan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lain. Nah, dalam peran sosiologi juga ada lagi, kita lebih tanggap, kita lebih kritis, kita selalu berpikir secara rasional untuk menghadapi gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang begitu kompleks. Manfaat berikutnya, sosiologi dapat melihat dengan jelas siapa diri kita, baik sebagai pribadi maupun anggota kelompok di dalam masyarakat. Kalau kita memahami sosiologi, kita mampu mengkaji tempat kita dalam masyarakat dan dapat melihat dunia atau budaya lain yang belum kita ketahui sebelumnya. Selanjutnya, Ibu berharap siswa Ibu dapat memahami apa yang Ibu jelaskan tadi. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga kamu dapat memahami materi yang Ibu sampaikan tadi. Jadi, jika ingin bertanya, silakan menulis di Google Classroom Sosiologi. Tetap jaga kesehatan, patuhi anjuran pemerintah, hormati dan patuhi orang tuamu. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.